Recording in progress. Kalau mengutip atau mengacu referensi nggak usah ditulis full gini ya, full tulisan full judul buku dan sebagainya itu ditaruh di daftar pustaka. Berarti kalau itu cuman tahun nama halamannya doang, Pak? Iya. Ini juga nih yang ini juga ini ya, ini aneh kalau ditampilkan di sini. Kalau Excel itu termasuk basis data nggak? Excel tidak, Pak. Kenapa kok nggak? Kan dia nyimpen data ini, kumpulan data ini. Oh, iya, Pak. Basis data, Pak. Masuk basis data. Kalau Iya, Pak. akses, Kenapa, Pak? Akses. Microsoft Access. Kurang tahu, Pak, kalau Microsoft Kurang lebih. Access, Pak. Iya, Pak. Ini Anda pakai PHP ya webnya ya? Iya, Pak, pakai PHP. Terus apa lagi selain PHP? Selain PHP, JavaScript, Pak. JavaScript-nya buat apa ini kalau di webmu? Itu buat tampilan doang sih, Pak. Tampilan doang? Iya, itu udah bawaan dari template-nya. Kamu pakai framework? Iya, Pak, Bootstrap doang, Pak. Nah, Bootstrap-nya buat apa? Bootstrap itu buat desain ya, Pak, tampilannya. Kalau ini CSS? CSS juga buat tampilan, Pak, cuman itu ada modifikasi, Pak. Jadi Apanya nggak yang semuanya dari dimodifikasi? Bootstrap doang. Apanya yang dimodifikasi? Ya seperti kayak tulisan, Pak, dari font gitu, Pak, font stylenya. Kalau nggak pakai CSS boleh nggak? Kalau nggak pakai CSS bisa sih, Pak, diusahain. Ya Cuman enggak, saya tanya bisa apa enggak gitu. enggak, Pak, soalnya nanti ini lagi. Oh, berarti harus pakai CSS. Iya, Pak. Belajar lagi ya. Oh iya, Pak. Kalau HTML buat apa ini? Kamu nulis HTML. Terus kayak ini, Pak, kayak buat heading, kayak buat tulisan, terus table sama buat Kalau nggak pakai HTML, bisa jadi nggak webnya? enggak, Pak. Harus pakai HTML ya? Iya, beberapa yang ada saya pakai, Pak, di web saya, Pak.
Udah, kan saya tanya, kalau nggak pakai HTML ini bisa jadi nggak? Oh, bisa Pak. Bisa. Nah, kenapa kamu pakai HTML? Eh, karena belum baru sampai situ sih Pak, ilmunya belum jauh banget. Jadi masih ada HTML-nya juga. Kalau basis data buat apa ini? Itu database Pak, Oh lah ya, buat buat apa itu? buat eh, struktur datanya Pak. Jadi kayak misalkan ya data-data dari yang ingin di eh, input nanti Pak. Maksudnya kayak buat dikelola data. Kenapa pakai basis data? Kalau nggak pakai kan bisa aja. Eh, karena lebih itu Pak, lebih mudah dipahami Pak. Apanya yang dipahami? Cara memasukkan datanya Pak, terus kayak mengubahnya juga. UML ini buat apa ini UML? Itu diagram Pak, Diagram apa? kayak buat use case, sequence sama activity Pak. Fungsinya buat apa? Eh, buat uraian Pak, Uraian. uraian webnya gitu, kayak alur webnya Pak. Dari misalkan login dulu Pak gitu, terus masuk, baru ngelakuin apa lagi selanjutnya begitu. Use case. Aktor. Nah, ini kan pelajari nih, aktor ini. Nama Baik Pak. seorang include nih buat apa include nih? Include, tidak tahu Pak. Nggak tahu. Belajar ya. Iya Activity Pak. diagram nih, buat apa ini? Ya buat aktivitas di dalam ininya Pak. Maksudnya Ada definisinya. aktivitas di webnya itu dijadikan diagram Pak. Nah, ini menggambarkan aliran kerja. Ini kamu hafalkan. Ya Pak. Ditanya penguji gimana? Ya kan? Saya Oh pura-pura ini iya jadi Pak. penguji nih, saya nih. Oh baik Pak. Sequence. Tambahi deployment diagram ya. Di sini ya. Sequence kan ini Oh, 394 deployment diagram. Nah, kamu baca lagi deployment diagram apa tuh? oh baik Pak. Berapa ini? 3. Emang kenapa kok harus dirubah ke web? Soalnya biar bisa input datanya sama ekspor datanya lebih cepat Pak. Jadi tidak eh, manual lagi Pak, gitu kayak diketik satu-satu gitu Pak. Emang nanti nggak diketik? Nantinya kan tetap diketik kan? Iya Pak. Nah, iya. Pakai Excel udah cukup ini. Nggak berguna aplikasimu. Excel ini. Loh, saya kelola ratusan mahasiswa ya untuk skripsi, seminar KP dan sebagainya. Pakai Excel. Google ini, Google Sheet. Nggak perlu pakai aplikasi khusus. Jalan nih. Ngapain harus repot-repot bikin web susah-susah gini? Cuman kalau buat edit sama menghapusnya bisa ini sih Pak, maksudnya bisa tahu gitu. Jadi terbagi datanya dalam satu web gitu Pak. Nah, ini bisa aja dibagi nih.
sheet-nya dibikin macam-macam. Di Excel kan ada sheet-sheet-nya kan, tambahin sheet untuk apa. Di Excel juga ada dikonekkan antara sheet satu dengan sheet yang lain, begitu. Bikin laporan tinggal pakai mailing di Word, langsung deh jadi. Emang apa keuntungannya ini nih, berbasis web ini? Apa coba pikirkan ya. Nah, pertanyaan penguji itu nanti, oh pakai web Pak, karena begini. Nah, gitu jawabmu. Oh iya Bisa Pak. diakses dari mana saja. User privilege usernya bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya manajer bisa apa, admin bisa apa, yang operator bisa apa, gitu. Oh, baik Pak. Oh, oke. Ini limbah apa saja di perusahaanmu ini? B3 dan non B3 Pak. Ketiga itu yang kayak apa ya? Mari kamu ceritanya. Iya, oli Pak, kayak minyak Oh iya, gitu. oli ya. Ya, oli masuk, oli. Staff. Nah, ini staff yang mana? Staff kan ada bagiannya. Apa staff di bagian gudang, sopir juga staff. Ya, Oh yang iya. mana nih staff? Misalnya staff bagian pergudangan. Nah, misalnya gitu. Berarti kayak lebih ke Nah, ini terlalu umum ya. Dilakukan oleh sekretaris staff. atau bendahara gitu ya. Misalkan. Iya Pak. Admin. Usernya ada berapa dan siapa? Ini simbol apa ini? Usernya itu aktor Pak. Aktor, ya. Usernya ada berapa? Usernya ada satu doang Pak. Satu. Namanya siapa? Iya Pak. Admin. Iya Pak, admin. Berarti di sini staf admin dong. Kita di staf admin. Login. Use case diagram fungsinya buat apa tadi? Uraian ya langkah-langkah Pak, step-step kayak menjalani aja Pak. Langkah-langkah apa? Activity diagram. Ya, Oh, baca lagi. Makanya bacanya dari buku dong. Jangan dari jurnal ya. Jurnal nggak ada yang teori-teori gituan ya. Karena memang penulisan jurnal itu singkat ya, dibatasi oleh penerbitnya gitu, sehingga yang pokok-pokoknya saja gitu. Sementara ilmu yang kamu perlukan adalah ilmu-ilmu basicnya, apa itu admin, apa itu use case diagram. Admin ini artinya use case diagram itu untuk menggambarkan aspek fungsional antara aktor terhadap sistem yang dibuat ya. baik Pak. Cara membacanya gampangnya begini. Ini admin misalnya. Bisa ngapain terhadap si sistem aplikasimu ya. Nah, oh, dia bisa login, bisa menginputkan data supplier, bisa menginputkan apa ini? Limbah, kemudian menginputkan limbah masuk. Nah, ini salah ya, use case redaksionalnya harusnya ini kata kerja ya, nanti kamu ganti ya. Admin, login. Jadi kayak misalkan masuk login dulu Pak, terus misalkan input data supplier gitu Pak. Begini, use case diagram itu untuk menggambarkan fungsional antara aktor dengan sistem. Portal si akad kan ada biasa input ya, ya, Iya Pak. tahu kan ya. Nah, Iya Pak. mahasiswa itu di portal si akad bisa apa saja? Coba kamu ceritakan, bisa apa saja? Yang pertama bisa login pasti. Login. Yang kedua apa? Bisa ngisi KRS Pak. Ya, isi KRS. Terus apa lagi?
Bisa absensi, Pak. Absensi, isi absensi, terus apa lagi? Bisa melakukan pembayaran kuliah, Pak. Kayak Memang kamu bayar kuliah lewat portal. Mengetahui enggak atau membayar? Mengetahui mengetahui, Pak. informasinya. Nah, Mengetahui informasi, Pak. mengetahui informasi tagihan, misalnya gitu ya. Terus apa lagi? Ada yang cetak-cetak nggak? Yang bisa mencetak-cetak nggak? Saya kan bukan mahasiswa, jadi saya nggak tahu. Cetak KRS Bisa, Pak. misalnya. Iya, cetak KRS. Terus Nah, kayak bisa download file dari dosen. nah, itu namanya use case ya. Bisa bisa itu kan kata kerja semua itu. Nah, ini nanti kamu ganti nih. Kalau ini bingung nanti, kan kamu UML ini ceritanya apa nih? UML Unified apa tadi singkatannya? Modeling Modeling language. language. Nah, itu bahasa pemodelan ya, yang disepakati oleh semua programmer di seluruh dunia. Kalau kamu nanti jadi programmer misalnya kerja di Singapura, temanmu dari Belanda nih misalnya bikin suatu sistem, kamu bikin use case kayak gini, bingung nih temanmu, tangki limbah, ngapain ini tangki limbah, diapain ini maksudnya, gitu ya. Iya, Pak. Nah, kamu cerita ini, oh enggak, ini tangki limbah ini maksudnya bisa menginput data limbah ke dalam tangki. Nah, berarti redaksi tangki limbah salah, diganti menjadi apa? Input data limbah misalnya gitu ya. Diganti ya. Oh, baik. Itu ceritanya. Nah, jadi bukan alur ya, bukan cara kerja, bukan pula use case diagram itu terus kamu ngomong mau login dashboard terus masuk ke menu dan seterusnya, bukan, itu nanti diagram yang lain. Oh, baik. Nah, ini yang sering salah nih, admin sistem. Nah, sistem ini activity diagram, ini model activity diagram apa ini kalau yang di kotak-kotak begini? Ini namanya swim lane ya. Swim itu berenang, lane itu jalur ya. Nah, ini seolah-olah kayak jalur berenang. Ini kalau di kejuaraan renang kan ada kolam renang dibagi-bagi gini toh. Ini ada perenang satu, di sini perenang dua dan seterusnya. Swim lane. Swim lane ini digunakan kalau ada aktor lebih dari satu ya. Misalnya admin dan apa. Nah, ini sistem bukan aktor ya. Sistem ini bukan aktor. Di portal Si Akad ada nggak peran selain mahasiswa yang mana itu penting untuk kebutuhan mahasiswa? Pada saat apa? Dosen, PA. Nah, PA itu fungsinya terhadap kamu di portal itu untuk apa? Fungsinya saat apa itu? Saat ya menginput mata kuliah misalkan Pak, materi. Kan yang hubungannya dengan kamu mahasiswa, dosen PA. Yang mana kamu kalau nggak disetujui oleh dosen, kamu nggak bisa ikut kuliah gitu. Padahal kamu udah ngisi KRS. Saat apa itu? Biasanya ribut-ribut, Pak, tolong dong Pak, saya divalidasi, misalnya gitu. Nah, saat validasi ya kan, ini misalnya nih di sini, ini mahasiswa, ini dosen PA. Mahasiswa masuk, login, kalau passwordnya benar, lanjut, kalau enggak balik lagi ke login dan seterusnya. Terus di sini input KRS, gitu kan? Input KRS. Setelah itu di sini simpan, habis disimpan terus lari ke sini. Set. Nah, tapi ini dosen ya, yang ini dosen. Ini ilustrasi aja ya. Simpan di sini, simpan KRS, terus di sini ada dosen validasi. Nah, setelah itu validasi baru N, oke. Oh, kalau udah bisa divalidasi, oke. Atau misalnya lari ke sini lagi, tek, cetak. Atau misalnya dosen PA dan mahasiswa bisa cetak. Ini bisa dua-duanya dikasih fork di sini,
cetak misalnya, selesai, gitu ya. Nah, Swimland itu kayak gitu. Kalau punyamu kan nggak Swimland, aktornya cuma satu, ini admin. Oh, iya. Jadi jangan pakai Swimland. Oh, baik, Pak. Nah, terus activity diagram itu satu use case, satu activity diagram. Ya, ini nggak ngerti nih, ada berapa use case, login, home, manage, tambah supplier, plus edit supplier. Ini kalau kita membacanya seolah-olah gini, si admin ini tambah supplier dan sekaligus mengedit supplier. Habis itu memanage, habis itu tambah kategori dan edit kategori. Padahal kan enggak ya, ya kan? Iya, Pak. Jadi use case-nya apa di sini? Contohnya kita lihat. Nah, di sini ya, input data supplier. Ya udah, activity diagram itu ya input data supplier aja seperti apa. Misalnya login, cek password ya, kalau no yang balik ke login, kalau yes lanjut, kemudian langsung di kotak input data supplier. Terus turun lagi, simpan, selesai gitu. Atau kalau perlu cetak ya, apakah perlu cetak? Kalau iya, cetak, selesai. Gitu. Kalau nggak perlu ya langsung selesai di sini. Gitu. Itu ya. Iya, Pak. Perbaiki nih. Diagram. Nama lain dari Swimline itu partisi ya, kalau di bukunya Martin Fowler. Iya, Pak. Makanya dibaca bukunya yang sudah saya kasih di apa itu, di Google Drive ya. Oh, iya, Pak. Sebuah diagram, login, sudah login, balis data ya udah. Oh ya, gambar di frame ya, dikasih kotak ya. Oh, dikasih kotak ya, Pak. Nah, rancangan tampilan, login, oke. Rancangan tampilan dashboard. Dikasih keterangan dong ininya. Ini apa Oh, nih kotak ini ya? iya, Pak. Apakah dia grafik atau apa? Misalnya kalau grafik data bahan limbah, ya, tulis saja sini grafik data bahan limbah. Baik, Pak. SAM ini buat apa SAM? Itu buat server, Pak. Buat mengakses Kalau nggak pakai SAM kan nggak apa-apa. Oh, nggak ada di atas tadi, nggak kamu jelasin. oh SAM. iya, Pak, buat menjalankan ini juga, Pak, program PHP, Pak. Kamu pelajari nih, oh SAM itu paket ini Pak, paket tool isinya PHP, MySQL, sama Apache Server gitu. Oh, baik, Pak. Supaya thank you Mbak. Oke. Kalau non B3 apa di sini? Kan kamu B3. Itu yang tidak beracun, Pak. Maksudnya yang kayak sampah plastik, kardus, begitu, Pak. Oke. Bisa nambah user nggak ini? Kasih fitur tambah user ya. Tambah user, Pak.
itu mengelola user. Oh, ya Pak. Barusan saya mau minta ini bentuk grafik. Nah, ini kamu siapin aja nih, pasti nanti diminta ini sama penguji. Nah, ya, grafik biar lebih menarik. Oke. Kamu nanti download ini ya, logbook ya, Oh, isi iya Pak. namamu. Udah Pak, udah saya isi. Udah, yang ini Oh loh, iya. yang logbook yang lengkap ini ya, udah. Yang bukan yang di dalam sini, bukan. Kalau ini ya, ini nanti, nah, ini nanti isi dari ini sebetulnya. Nah ini nih dari sini ya. Oh, Cuma adanya logbook ini kan biar memberikan pengarahan kepada mahasiswa lebih banyak ya. Jadi dioret-oret, kasih contoh dan sebagainya iya itu ada Pak. di sini. Kemarin yang bimbingan ke saya tuh saya kasih contoh use case diagram, activity yang benar, saya coret-coret di sini. Nah itu fungsinya. Kalau di sini yang ini hanya yang singkat-singkatnya saja, misalnya apa, revisi bab 1 gitu kan, nggak Oh, boleh di iya sini Pak, itu udah saya isi Pak tadi Pak. Nah, ya sudah. Iya. Nah, nanti di sini tanda tangan saya. Ya, oke. Itu saya kira itu diperbaiki ya. Saya kirim dulu deh ke kamu. Proposal kamu. Ini dia. Nah, tuh. Taruh di chat ya, di download ya. Yang sudah saya kasih note-note tadi yang merah. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Nanti kalau sudah selesai baru yang ya apa itu kalau sudah selesai baru yang ini saya tanda tangani ini ya. Nah, baru kamu upload ke pendaftaran seminar KP sini. Dan yang itu tadi yang ini dijilid ininya ya. Ini kan banyak nih. Oh iya Pak. Ini Mas. Logbook yang ini kan lembarnya banyak ya, secukupnya aja. Misalnya ternyata selama bimbingan cuma 3 lembar, ya udah 3 lembar aja. Itu ya. Tapi kalau di situ kan ada catatan dan tanggal bimbingannya Pak. Iya. Itu nanti Bapak isi. Iya, diisi nih. Nah, kamu bimbingan nggak bawa ini sih ke saya kemarin ya? Iya Pak. Nah, iya. Iya, tiket-tiket aja. Kamu ke saya tanggal berapa aja itu. Oh iya Pak. Oke, ya sudah dilanjut aja diperbaiki. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Izin keluar Pak. Silakan. Ya. Ya, Joshua Ferrell. Joshua ini yang ngirim telegram ke saya ya? Ya enggak? Cek telegram saya. Halo Pak, suara saya sudah kedengaran Pak? Benar. Kayak Pak. Iya, saya infonya kemarin
suruh Oh iya, kirim kamu ke yang Padam, Pak. Heeh. kirim telegram ke saya. Ini saya nggak paham ini kamu ngirim ngirim ini, jadi makanya saya minta ngobrol. Ini kamu kok anu semester 7 kemarin tuh maksudnya gimana? Bimbingan pas semester 7 kemarin. Apa belum selesai atau gimana? Belum selesai, Pak. Belum selesai. Yang Oh, semester 7 belum belum selesai, Pak. selesai. Iya, Pak. Oke, oke. Oke. Terus yang pas semester 7 tuh saya belum tahu logbook itu, Pak. Jadi Ya, kemarin belum isi, Pak. iya kamu download aja. Nah, Iya, Pak. Ini sudah saya download, Pak. laporan KPI udah tak lihat sih kemarin. Download dulu. Terus yang di Sukabumi kemarin siapa ya? Oh, Anda ya. Di Sukabumi. Iya, Pak. Saya, Pak. Lokasinya di mana? Lokasi KP-nya? Di Keranggan, Pak. Oh, Di Keranggan, Bekasi. Bekasi. Bekasi, Pak. Di toko daging, Pak. Nusantara Keranggan. Kok semester lalu nggak lanjut, kenapa? Nggak. Saya error, Pak. Saya pusing, Pak, kemarin. Oh, Error terus pusing. terus terus saya akhirnya oh yaudah saya pikir mungkin nggak bakal selesai karena udah mepet ya, Pak. Jadi saya semester 8 gitu, Pak. Saya minta ajarin teman saya juga katanya nggak bisa, harus buat dari ulang mendingan katanya. Ya udah saya putusin itu, Pak. Jadinya semester depan aja, Pak. Ini diperbaiki ya use case-nya ya. User management itu apa? Pengeluaran barang, penerimaan barang, data input apa, output. Misalnya update data barang gitu ya. Ya, oh dikasih kata Iya. kerjanya, Pak. Ini juga sama ini kayak si siapa tadi? Rizky, Pak. Rizky ya, Heeh. diperbaiki. Ini apa sih login kan? Ceritanya ini login, langkahnya ini. Iya, Pak. Di sistem ini Heeh. nggak perlu dituliskan ya. Oh, jadi Ya, saya nulis karyawannya aja, Pak. iya, apa yang dilakukan oleh karyawan saat login Baik, ya Pak. ini ya, input username. Kalau gagal ya balik lagi, kalau oke ya lanjut dan seterusnya. Jadi nggak perlu ada kotak ini. Oh, satu kotak aja berarti, Pak. Iya, ini aja. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Jadi ini ke bawah ini. Juga sama ini. Kategori ini mau ngapain kategorinya? Kategori itu, Pak. Input atau apa Input itu. gitu. Nah, misalnya input nih, ya udah input data kategori misalnya. Oh, baik, Pak. Nggak perlu, jangan ada sistem. Bagi semuanya. Aktiviti.
Ini gambar-gambar dikotakin ya. Oh baik Pak. Nah, ini kan baru rancangan nih. Oh, Iya Pak. Ini capture dari mana? Dari Nggak apa-apa ininya sih. Pak, aplikasinya Pak. Masih nggak kelihatan capture. Oke. Oke. Kamu pakai framework nggak? Pakai Pak. Kalau pakai nggak boleh pakai framework Apa? loh. Pakai framework nggak? Pakai Pak. Apa frameworknya? Kemarin Kalau KP itu nggak boleh Bootstrap, pakai. Pak. Oh, kalau bootstrap doang nggak apa-apa buat Iya tampilan. bootstrap aja Tapi Pak. kalau Laravel ya, Iya enggak Pak. code editor nggak boleh. Skripsi Pak. boleh. Karena memang tujuannya untuk ini apa? Supaya mahasiswa memiliki pemahaman tentang pemrograman. Oke Pak. Oke. Itu presentasi udah saya lihat kemarin. Itu pakai Zoom ya, rekodnya ya. Iya Pak, saya merekam itu Pak. Ya sudah. Untuk itunya Pak, sidang nanti offline apa online Pak? Online kalau KP sama. Online. Baik Pak. Kamu kirim ini logbook ke saya ya. Kemarin folder yang ini yang saya Oh, kirim di Pak, sini. ada logbooknya di dalamnya Pak. Udah di-shoot belum? Cuman Belum lah, nggak pernah beli. sudah Pak, cuman masih belum. Iya, masih yang lama Pak, belum saya ubah lagi. Oh iya, yang lama. Kamu download yang baru deh. Download yang baru, kamu kasih nama, kan ada kolom nama tuh. Iya Pak. Nanti kasih ke saya biar saya isi. Oke, saya tunggu ya Download. logbook. Oke baik Pak. Ya. Baik Pak. Ya, udah gitu Ya, terima aja. kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak.